Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Selamat sore Uda Joni. Selamat sore Pak Hendri. Mari kita berbincang-bincang sore ini tentang gerak-gerik dan strategi pembangunan pertanian serta pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat ini. Kenapa Uda Joni yang diajak berbincang? Karena selama ini kalau kita melihat pergerakan pembangunan pertanian di Sumatera Barat, nama Uda Joni tidak bisa dipisahkan. Kita pasti bertemu dengan Uda Joni. Kalau kita pergi misalnya melihat apa yang terjadi di misalnya di subterminal agribisnis, orang menyebut Uda Joni. Kalau kita pergi mengunjungi pertanian organik di Sumatera Barat, di situ juga orang menyebut nama Uda Joni. Kalau kita berbicara tentang LKMA, ujung-ujungnya juga tersebut nama Uda Joni. Jadi kemana-mana di Sumatera Barat ini kalau kita berbicara tentang pertanian dan petani, maka Uda Joni ada di situ. Tapi akhir-akhir ini terlihat ada kesan Uda Joni sedang menutup diri dari pergulatan atau dari gerak-gerik pembangunan pertanian di Sumatera Barat ini. Jadi soal itu yang akan kita diskusikan hari ini. Saya bisa katakan sebelum ini gerak-geriknya Uda Joni sepertinya mengambil peran amat aktif dan proaktif di dalam pembangunan pertanian dan pemberdayaan pertanian ini. Dan gagasannya cukup terbuka. Tapi akhir-akhir ini seperti menutup diri. Hampir tidak terdengar lagi kiprah yang amat artinya tidak lagi terlalu aktif untuk turun ke tengah masyarakat. Saya melihat ini mungkin adalah gelagat dari pergeseran perspektif atau pendekatan di dalam pembangunan pertanian. Saya bisa lihat mungkin dari selama ini ada gagasan tentang amat gagasan yang terbuka dan melihat kekuatan misalnya atau keterlibatan apakah pasar, pemerintah atau pihak-pihak lain itu sesuatu yang bisa dipengaruhi. Tapi sekarang nampaknya terbalik lagi. Saya melihat ada gelagat kefrustasian di dalam bagaimana pembangunan pertanian harus berlangsung di Sumatera Barat. Dan terakhir saya mendengar ada frase tentang namanya pertanian pokok murah. Bagi saya ini sebuah indikasi kefrustasian karena pertanian pokok murah kan hanya menyentuh lingkungan lokal di sekitar petani saja. Jadi ini mungkin yang saya minta pandangan Uda Joni, apakah ini memang sebuah kefrustasian atau sebuah gagasan yang nampaknya melihatkan kecerahan ke depan, atau ini memang kefrustasian? Saya mohon konfirmasi tentang ini. Jadi dari dulu memang kita aktif di tengah masyarakat. Yang pertama tentu mungkin sejalan dengan umur saya lagi. Waktu muda ya biasalah bertempur habis-habisan. Itu pun energi kita sangat besar. Nah, saat itu persekongkolan antara penguasa dan pengusaha itu kan sangat luar biasa. Jadi persekongkolan itu, kita masuk ke pasar, kita masuk ke permodalan, lembaga keuangan mikro, kan kita yang mulai.
Itu dalam rangka memudahkan petani dapat modal. Termasuk kita dulu yang namanya membuat pupuk organik, UPO namanya. Itu kan unit membuat pupuk organik itu dalam rangka membangun kemandirian petani. Kesemuanya itu adalah keberpihakan kita ke petani. Dan itu sudah berlangsung lama, luar biasa pertempurannya. Nah, seiring dengan waktu, yang sekarang ini kelihatannya kita tidak langsung bertempur di tingkat lapang, tapi dengan adanya teknologi, ya, melalui media-media sosial, itu kita kan tidak pernah berhenti. Kita bikin podcast misalnya, kita bikin YouTube, kita bikin Facebook, itu kan pergerakan juga. Malah itu sampai ke kamar orang sebetulnya, langsung orang per orang. Memang begitu kondisi kita manfaatkan. Jadi ini siasat saja. Namun gerak kita tidak berkurang. Nah, kalau kita cerita tadi terakhir pokok murah. Coba sekarang, apa yang bisa diberdayakan atau siapa yang bisa berdaya sekarang? Semua harga turun coba. Petani dibenturkan ke pasar. Cabai murah, bawang murah. Masa bawang 15.000 misalnya. Itu luar biasa itu. Semua murah. Terus kita harus tampil dengan modal murah, pokok murah. Jadi kalau dulu kita tidak banyak cerita modal. Orang cenderung bercerita produksi. Produksi cabai harus tinggi, produksi bawang tinggi, modal tidak terpikirkan itu. Kita sudah masuk di tahap efisiensi. Namanya pertanian organik. Ada kita bermain di pengendalian hama terpadu. Itu kan dalam rangka efisiensi semua. Efisiensi itu. Nah sekarang efisiensi juga, tapi kita fokus ke modal murah. Efisien itu kan modal sama hasil lebih baik, lebih tinggi. Atau hasil sama modal lebih kurang, lebih murah. Kita ambil yang lebih murah. Karena tidak ada yang bisa menjamin harga ini. Petani menjadi terpinggirkan. Nah, dalam kondisi gelap ini susah. Jadi maka kita ambil modal murah. Untuk apa itu bawang merah itu harus produksi tinggi? Bawang itu kan penyedap. Tidak perlu dia tinggi produksinya itu. Rasa penyedap itu yang penting. Bawang dataran rendah ya lebih berat memang. Tapi kan kurang berbau. Oke. Tapi kan kalau kita berbicara pasar ini kan ada dua ini. Ya. Pasar output dan pasar input. Ya. Jadi katakanlah ini kefrustasian dulu. Saya anggap aja itu dulu. Ya, berhadapan dengan pasar, di pasar outputnya yang persoalan atau di pasar inputnya? Kalau orang melihat sekilas mungkin frustasi. Sebetulnya tidak frustasi, ini strategi. Oke. Pada situasi yang hampir tidak ada orang peduli dengan petani ini, modalnya diturunkan. Tidak usahlah petani memikirkan bagaimana produksi terus tinggi, tidak cukup pangan nanti. Pusing amat, yang penting mereka bisa berproduksi. Dan saya yakin dengan teknologi bersawah pokok murah tidak akan menurunkan produksi. Modal murah, ini penting. Bersawah pokok murah, berayam pokok murah, ternak ayam pokok murah. Ya, tapi ancaman yang paling tinggi itu dari pasar itu yang mana? Yang pasar output atau pasar input? Pasar output. Ancaman. Itu ancaman itu. Karena itu langsung risiko. Risiko. Kalau pasar input, mereka tidak beli. Pupuk mahal, ya tidak beli, tidak usah beli. Bikin sendiri. Oke. Ya, racun mahal, tidak usah beli, bikin sendiri. Dulu kita bikin namanya pos IPA, itu kan dalam rangka mendirikan petani. Yang paling berisiko itu pasar output. Oke. Dari sisi itu
kalau kita mau penetrasi atau kita hadapi risiko itu, sepertinya tidak ada jalan lagi. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Asal pemerintah punya komitmen tinggi untuk memprotek petani. Tapi selama komitmen tinggi tidak ada, yakin saya, bersekongkol antara penguasa dan pengusaha ini kan tidak pernah berhenti. Nah, kenapa tidak itu yang dicoba dilakukan? Kan kalau pasar memang kurang ramah kepada masyarakat ini, kepada petani ini, pemerintahnya nggak ada. Kalau sekarang tarik diri sama sekali, jauh dari hiruk pikuk yang berbau pembangunan pertanian itu, kan itu artinya juga dengan pemerintah juga sudah mulai agak prestasi juga itu. Pemerintah kan secara nasional ini. Ya. Mana kedua pihak kan coba? Coba buktikan tentang pasar ini. Tidak ada. Tidak ada. Nah, pada kondisi itu, ya sudah. Kita sebagai orang yang ada di daerah, yang paling gampang itu pokok murah. Oke. Nanti pemerintah akan sadar ini. Pupuk tidak ada, apa tidak ada. Pupuk kurang, pupuk mahal. Kan luar biasa itu. Mau disuruh juga produksi tinggi. Ayo kita tampil dengan modal murah. Itu intinya sebetulnya, bukan keprestasian itu. Itu strategi kita. Bagaimana orang terus berproduksi. Karena orang harus makan. Ekonomi harus berputar. Mudah-mudahan pemerintah sadar cepat. Tapi kalau tidak sadar beberapa tahun lagi sudah tutup ini. Ya. Kan bagi saya itu sebenarnya tetap memperlihatkan ada persoalan berhadapan dengan pemerintah. Ada harapan-harapan yang seharusnya sinkron dengan strategi untuk memajukan petani, ternyata tidak mendapat support yang pas oleh pemerintah gitu. Nah, pemerintah ini kan mulai dari kementerian. Ya. Di sana ada litbang juga, ada penelitian. Ya. Di daerah ada penelitian, ada kampus segala macam. Ya. Kita berharap ada kesadaran baru. Bagaimana meminimalkan biaya. Jangan yang cerita produksi terus. Ya, kita coba melokalisir persoalan tentang pemberdayaan petani ini. Kan sudah ada namanya inovasi fiskal di Sumatera Barat gitu dengan 10% anggaran itu. Ya. Kira-kira kalau saya lihat gelagatnya, langkah itu kan masih belum memperlihatkan memberi harapan. Menurut saya belum memperlihatkan harapan. Kira-kira menurut Uda Joni sekarang itu padahal itu kan sebuah inovasi fiskal yang bagus itu. Kira-kira apa yang terjadi itu sebenarnya? Kenapa kok tidak terlalu mengakselerasi misalnya? Harusnya kita kan bisa bertarget sekarang. Dengan 3 tahun fiskal kita sudah memperlihatkan capaian-capaian tertentu, kemajuan-kemajuan tertentu. Saya memperlihat, walaupun ini saya sebagai orang yang mencoba berbincang, saya melihat ini langkah drastis ini. Tidak, Pak Joni, Uda Joni ini kan orang yang selalu berada di tengah pemerintah, selalu di tengah masyarakat, tahu-tahu sekarang sudah bersembunyi di Dango Inspirasi. Ini kan perlu saya pertanyakan ini kenapa ini? Ini kan bukan bersembunyi. Ini strategi. Ya, katakanlah 10% itu kan banyak juga di luar orang bilang ini 10% ini tidak ada gunanya katanya. Nah, saya melihat mungkin ada persoalan di situ. Saya dengar juga ada katanya yang 10% ini teralokasi untuk untuk dana-dana yang justru tidak mengarah kepada petani. Sudah dikendalikan oleh misalnya sebagai dana pokir oleh DPR macam-macam. Saya tidak tahu. Mungkin Pak Joni ini sudah jadi pertimbangan seperti itu. Mungkin mengapa mencari tambahan strategi yang baru ini. Ini kan sudah menjadi visi misi, sudah menjadi program unggulan Sumatera Barat. Ya. Dalam rangka peningkatan pendapatan petani, dialokasikan anggaran 10%. Ya. Yang gunanya sudah masuk untuk ini. Sudah ada dari PJMD, sudah. Ya. Kita sudah hantarkan sampai PJMD.
Nah, untuk pergulatan main selanjutnya tentu pemerintah lagi. Ya. Di bawah pengawalan DPRD. DPRD yang kawal ini. Harusnya begitu. Oleh sebab itu bisa nggak saya, bukan kesimpulan nih, paling tidak ini Bu Senta ini, saya katakan pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif agak sedikit tidak bergerak tentang ini, stagnan. Kepemerintahan itu kan eksekutif dan legislatif. Ya. Nah, sekarang kan tadi disinggung dana itu dipakai untuk pokir segala macam. Ya. Saya pikir boleh-boleh saja untuk pokir. Ya. Tapi untuk mendukung program unggulan. Saya contohkan misalnya kita bertarget 1 juta batang kelapa. Coba lihat sekarang, berapa batang kelapa itu sudah ada, berapa ratus ribu. Karena dananya sudah tercedok untuk yang lain-lain. Yang pindang lah segala macam. Habis untuk pokok-pokok pikiran aja. Harusnya pokok pikiran boleh, tapi untuk kelapa. Semua yang ini kan sudah diprogramkan bersama. PJMD itu kan didudukkan oleh DPRD. Uangnya mungkin lari kemana, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas, untuk pokok-pokok itu jelas. Itu kan sudah langgang mata orang banyak, istilah orang Minang ini. Oke, apakah itu karena miskin gagasan atau wacananya tidak tumbuh berkembang sehingga semua orang berjalan ke arah yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi Sumatera Barat dan pembangunan legislatifnya begitu, anggota DPRD-nya juga mengarah kepada as usual seperti yang biasa-biasa aja, malah terperangkap dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak konstruktif bagi pembangunan. Kira-kira kenapa miskin gagasan ini? Saya pikir bukan miskin gagasan, kerjasamanya tidak bagus, saling jegal-menjegal. Yang ini mengatakan dia yang bagus, ini dia yang hebat. Padahal hebatnya hebat bersama, tidak kan pernah hebat sendiri. Kalau yang akan dapat nama itu eksekutif lah, dia eksekutornya. Tapi siapa yang tukang legisnya? Legislatif. Ini sudah tidak jelas lagi, tak siapa yang legislatif, tak siapa yang eksekutif. Semua mengatakan hebat. Ini yang tidak duduk. Masing-masing jegal-menjegal itu. Kita kan tahu semua. Kalau itu mau disinggung. Ya. Maksud saya, anggaran 10% sudah. Maksud saya, ada kekurangan inspirasi. Karena dia pihak legislatif dan eksekutif itu seperti mengulang yang sudah ada. Harusnya ada inspirasi yang datang. Harusnya. Apakah sumber inspirasi ini tidak ada lagi? Ada pula mungkin kefrustasian itu pula yang menyebabkan Pak Joni. Kita tidak frustasi. Kita tidak bisa, banyak lagi akal kita ini. Pasti. Cuma persoalannya kan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang membuat semua tidak bergerak. Ini yang susah. Saya dengarkan ada. Mudah-mudahan semua mendengar hari ini. Saya dengarkan ada pihak terlibat, para intelektual banyak terlibat membantu ini. Baik terutama dari perguruan tinggi. Harusnya kan perguruan tinggi memberi input tentang gagasan tidak saja di hulu tapi sampai ke tingkat operasionalisasi dan kepada tingkat misalnya pengawasan sekaligus pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap itu sehingga makin lama makin tajam harusnya berjalan itu. Kan ada namanya MPK, Majelis Pertimbangan Kelitbangan. Udah banyak dari perguruan tinggi pakar memberikan pertimbangan. Tapi ini kan harus diteruskan. Tidaknya sampai ke pertimbangan, terus sampai di Balik Bangda, mungkin mereka lipat saja. Harusnya kan ini diteruskan, didiskusikan dengan OPD-nya. Misalnya masalah pertanian, didiskusikan dengan pertaniannya. Duduk bersama para pakar dengan. Tapi Uda Joni masih optimis enggak? Dengan peran intelektual dan perguruan tinggi ini akan bisa mensupport pembangunan Sumatera Barat? Saya optimis kalau ini semua betul-betul mau ikhlas. Tidak mengatakan ini kan saya, sudahlah kalau itu berhentilah itu. Ada saya, yang ada kita. Mau nak kita berkita ini? Partai inilah, partai itulah.
Nah, partai-partai akhirnya berpt-pt kita. Ini persoalannya. Oke. Jadi digiring harusnya balik Bangda, pertimbangan yang masuk dikomunikasikan dengan OPD-nya. Semua. Ya. Banyak sekali itu dari pertimbang-pertimbang dari Kelibang yang masuk. Oke. Saya rasa cukup demikian Uda Joni. Saya sudah mendapatkan gambaran ini kita semua. Semakin dijelaskan oleh Uda Joni, semakin memperlihatkan ada persoalan kenapa Uda Joni. Tapi tidak ke frustasian. Pokoknya tidak ke frustasian. berubah strategi dari strategi yang terbuka menjadi strategi yang relatif tertutup. Karena ada persoalan baik dari sisi berharapan terhadap ada persoalan di pasar yang tidak teratasi, persoalan dari pihak pemerintah, persoalan yang ada juga di kalangan intelektual dan perguruan tinggi. Ini yang pertama, kira-kira kesimpulan saya. Yang kedua, pergeseran strategi dari yang mengandalkan berbasis kepada mekanisme pasar sekarang lebih mengarah kepada berbasis sumber daya lokal. Tapi mungkin sumber daya lokalnya tidak kita bahas agak panjang di sini, tapi memperlihat bagaimana kita mengupayakan pemberdayaan petani. Itu berarti kan kita mengupayakan fokus kepada pengembangan atau pemberdayaan petani yang berbasis sumber daya lokal. Dan ini menarik untuk kita diskusikan berikutnya. Bahwa ini jalan mungkin bagaimana keluar dari ketidakpercayaan kita atau kekurang percayaan kita kepada pasar, kepada pemerintah ataupun kepada kalangan akademisi gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih Uda Joni. Yap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.